Selamat datang ke Tentiar UAS Angkatan 22 mengenai matkul Mekanika Teknik. Nah, ayo kita masuk ke soal pertamanya. Nah, di sini terlihat soal pertamanya, sebuah batang tumpuan sederhana seperti gambar di samping ditumpu di titik A, yaitu yang berupa engsel, dan di titik B yang berupa roll. Tentukanlah masing-masing reaksi tumpuan tersebut, yaitu RA dan RB-nya dengan metode analitis. Nah, sebelum kita mulai menjawab, pertama-tama kita akan membuat dulu gambar sketsa yang sederhana dari soal berikut di atas. Nah, kita buat. Nah, di A itu adalah engsel, tumpuan engsel. Maka kita berikan segitiga. Dan di titik B itu adalah tumpuan roll. Ya, kita beri lingkaran. Nah, di sini ada 3 gaya yang bekerja, yaitu gaya yang 2000 Newton, gaya yang 6000 Newton, dan gaya 4000 Newton. Kita berikan misalkan namanya F1, F2, dan F3. Nah, jarak dari sini ke sini dia 3 meter. Ke sini ke sini 6 meter. Dari A ke B 12 meter. Nah, dari F3 ke B ini adalah 4 meter. Nah, setelah kita gambar, kita ingat-ingat lagi bahwa benda ini benda yang diam. Nah, apa syarat dari benda yang diam itu? Salah satu syaratnya adalah bahwa sigma torsinya adalah 0, sehingga benda ini tidak berputar-putar. Nah, kita ambil tumpuannya dari tumpuan A. Nah, kita masukkan 0 sama dengan. Nah, sebelum kita mulai lagi, kita bikin persetujuan bahwa semua gaya yang berputar atau searah jarum jam itu positif, dan semua gaya yang berlawanan arah jarum jam adalah negatif. Nah, kita lihat dari tumpuan A, gaya F1 itu yang ini, gaya pertamanya dia ke bawah, yaitu berarti dia mengikuti arah jarum jam. Kita nyatakan positif. Nah, kita masukkan gaya F1 dikali jaraknya, yaitu jaraknya dari A ke gaya F1 ini adalah 3 meter. Nah, kenapa gaya kali jarak? Karena kita sedang menghitung momentumnya, yaitu torsinya, yaitu rumusnya adalah F kali S. Nah, ini gaya pertamanya. Lihat lagi, gaya kedua ada di mana? Itu di F2. Dia ke bawah. Nah, kalau kita lihat, kita mengikuti garisnya, dia searah jarum jam lagi. Jadi positif tambah F2 dikali jaraknya dari titik A ke sini 3 tambah 6, yaitu 9 meter. Terus kita lagi, gaya apa lagi yang bekerja? Ada gaya F3 di sini. Nah, dia gayanya ke kiri. Nah, kita lihat dari A ke gaya F3, kita gimana cara menentukan jaraknya? Nah, sebelumnya kita harus ingat, gaya F3 ini mungkin garisnya mulai dari sini, tapi kita bisa panjangkan lagi sampai manapun. Itu sampai sini juga boleh. Nah, seperti ini. Kita lihat. Jadi jarak dari gaya F3 ke titik A itu garisnya ini. Kita lihat. Gaya yang kita udah pindahin F3-nya dari sini ke sini itu ada jaraknya nih 4 meter. Sama ya, di sini kan 4 meter. Jadi sini juga 4 meter. Berarti oh ya, untuk positifnya kita lihat juga dia gaya ke kiri.
Berarti dari sini dia memutari ya, berarti dia searah jarum jam. Kita masukkan, ditambah lagi F3 dikali 4 meter. Apakah masih ada gaya lagi? Ada, yaitu gaya pada tumpuan B. Nah, karena tumpuan B ini ada berupa roll, gaya yang dia punya cuma satu, yaitu gaya menolak dari bebannya, yaitu yang ke atas nih. Dia ada satu gaya begini bentuknya. Kita kasih nama F, B, Y. Kita lihat kemana arah gayanya, dia ke atas. Jadi dia dia berarti melawan arah jarum jam, berarti hasilnya masukkan negatif F, B, Y dikali jaraknya dari A ke F, B, Y ini 12 meter kali 12 meter. Nah, karena yang belum diketahui adalah F, B, Y, kita pindahin F, B, Y ke sisi kiri. Jadi F, B, Y kali 12 meter sama dengan F1 kali 3. F1 2000 kali 3 jadi 6000 Newton meter. Terus tambah ada F2 6000 Newton dikali 9 jadi 54000 Newton meter. Terus ditambah lagi F3 ya 4000 kali 4 jadi 16000 Newton meter. Nah, ini kita bisa pindahin FBY jadi ini dari 6000 Newton meter tambah 54000 Newton meter tambah 16000 Newton meter dibagi dengan 12 meter. Nah, meter ini semua bisa dicoret. Terus tinggal masukin angkanya, perhitungannya, ntar bakal dapat hasil dari FBY ini adalah 6333,3 Newton. Nah, karena pada tumpuan B ini yang bekerja hanyalah satu gaya, yaitu gaya FBY, berarti secara otomatis gaya yang bekerja pada tumpuan B, RB-nya adalah FBY-nya, yaitu 6333,3 Newton. Arahnya kemana? Ke atas. Kenapa cuma satu gaya? Nah, karena tumpuan di sini adalah tumpuan roll, di mana tumpuannya itu cuma satu gaya yang berlawanan. Nah, ke kiri kanannya tuh gak ada tuh, dia 0 hasilnya. Nah, udah ketemu FBY, kita coba cari RA. Nah, selain syarat benda diam itu sigma T-nya 0, sigma torsinya 0, syarat berikutnya juga adalah sigma dari gaya Fx-nya atau horizontalnya juga 0, biar dia nggak gerak ke kiri ke kanan. Nah, kita lihat di 0 sama dengan, nah, kita lihat gaya yang horizontal ada F3. F3 kemana arahnya? Ke kanan, berarti dia positif F3. Terus lihat lagi, apalagi gaya yang horizontal. Nah, di sini di tumpuan A, karena dia engsel berarti dia ada dua gaya nih, yaitu gaya FAY dan juga gaya FAX. Nah, kita kan belum tahu nih arah gayanya kemana, jadi kita asumsikan dulu untuk FAX itu gayanya ke kanan, berarti dia positif. Tambah FAX. Nah, jadi kita masukin F3 nya 4000 Newton. Nah, yang ini bisa pindah ke kiri, jadi min FAX. Nah, kita pindahkan negatifnya di ke sini, jadi
FAX sama dengan negatif 4000 Newton. Nah, apa arti negatif ini? Arti negatif ini berarti gaya dari FAX ini berlawanan dengan yang kita asumsikan. Nah, sebelumnya kita asumsikan dia gayanya ke kanan, tapi karena dia negatif, oh ternyata FAX ke kiri. Jadi kita ganti ininya jadi ke sini. Tunggu. Jadi FAX-nya ke kiri, hasilnya 4000 Newton. Ini kita ganti aja langsung. Ini harusnya negatif, ini positif. Ya, ke kiri. Nah, terus apalagi syarat benda harus diam? Gaya vertikalnya juga haruslah 0. Nah, kita lihat apa aja gaya vertikalnya. Yang pertama ada FAY. FAY ke atas, berarti dia positif. Terus kita lihat lagi, ada yang ke bawah, F1, berarti dia dikurang F1. Terus ada lagi F2, dikurang F2. Nah, ada juga FBY. FBY ke atas, berarti dia ditambah FBY. Nah, kita langsung masukkan aja. Ini FAY kita boleh pindah ke sini jadi min FAY sama dengan negatif 2000 Newton. Jangan lupa ya masukin satuannya. Terus 6000 dikurang 6000 Newton ditambah yang tadi 6333,3 Newton sama dengan jadi negatif 1666,7 Newton. Nah, ini kan karena di sini FI-nya juga negatif coret. Jadi FI-nya adalah 1666,7 Newton. Kemana arahnya? Berarti asumsinya kan ke atas. Berarti karena dia hasilnya positif, berarti dia emang ke atas. Nah, apakah selesai? Masih belum. Kita cari dulu RA-nya. Nah, RA ini kita coba bikin lagi di sini biar terlihat ya. Ini adalah tumpuan A. Nah, di sini dia ada gaya ke sini. Tunggu, ke sini. F A Y dan ke kirinya F A X. Nah, buat tahu gaya yang kesini nih yaitu RA-nya, gue pakai warna putih, yaitu yang sini RA-nya kita bisa gunakan rumus Pitagoras. Dimasukin akar dari FAX kuadrat ditambah FAY kuadrat. Kita masukkan, jadinya akar dari 4000 Newton kuadrat, ditambah 1666,7 Newton kuadrat. Nah, ntar ini dihitung bakal ketemu hasilnya 4333,3 Newton. Jadi RA dan RB nya adalah tadi RB nya yang ini (6.333,3 Newton) dan 4333,3 Newton.
Mari kita lanjut ke nomor 2-nya. Nah, di soal nomor 2 ada sebuah batang tumpuan sederhana dengan beban seperti gambar di samping. Nah, tumpuan di titik A itu berupa roll dan tumpuan di titik D itu berupa engsel. Nah, di soal ditanyakan, buatlah diagram gaya gesernya dan juga diagram moment bending atau diagram bentuk lenturnya. Nah, mungkin di soal kalian lihat gak ada ini ya, satuan untuk F, W, dan M-nya itu berapa nggak ketahuan, tapi ini adalah satuan yang diberikan. Jadi kita diketahui kalau F-nya itu ya 150 Newton. Terus untuk momennya M ini dia ada momen 300 Newton meter, dan di bagian W-nya ini yang gaya terdistribusinya itu 100 Newton per meternya. Nah, gimana cara kita buat diagram gaya gesernya? Pertama kita harus tahu dulu semua gaya yang bekerja pada batang ini. Nah, sekarang yang kita belum tahu itu adalah gaya di tumpuan A dan juga gaya di tumpuan D. Nah, gimana cara kita carinya? Sama seperti nomor 1 tadi itu yang kita udah kerjakan. Syarat dari sebuah benda untuk diam itu sigma momen atau torsinya itu adalah 0. Ini kita buat dulu gambarnya biar lebih jelas lagi, gambar sederhana. Kita anggap titik di sini adalah titik 0. Di sini ada roll yaitu A. Kurang ini di sini ya. Ini A. Terus di sini dia ada gaya yang turun yaitu di sini B. Terus ada gaya momen yang bekerja di sini. Jadi ini ada gaya F. Sini ada gaya W. Sini ada M tadi. Ini kita beri nama C. Terus di sini yang terakhir ada engsel D. Ini kayak terlalu dekat. Tunggu ya. Kita kasih di sini M. Dan di sini C. Nah, yang belum kita ketahui adalah gaya pada FA ini dan gaya pada di sini yang itu FD-nya. Nah, karena di sini nggak ada minta diagram aksial, berarti untuk FDX-nya itu nggak terlalu relevan untuk di soal ini. Jadi kita nggak usah cari. Ya, kita cari kita pertama bisa kita cari dulu untuk FA-nya dengan tumpuan di D. Jadi kita masukin di 0 sama dengan seperti kayak tadi persetujuannya, kalau searah jarum jam dia positif, kalau dia melawan arah jarum jam dia negatif. Kita lihat dari D gaya pertamanya ada M. Dia arahnya kita lihat dari sini dia berputar ke sini. Berarti dia melawan arah jarum jam. Berarti dia hasilnya negatif. Dikurang M. Nah, apakah kita masih kali jaraknya lagi? Jarak dari D ke C nya yaitu 2 meter. Tidak. Kenapa? Karena satuan pada M ini sudah berupa momen yaitu Newton meter. Jadi kita nggak perlu lagi ada namanya kali jarak lagi. Jadi kita langsung aja ke gaya keduanya yang bekerja pada batang ini, yaitu ada F. Nah, F ini kita lihat arahnya kemana. Kalau kita lihat dari garisnya ke tumpuan D ini, dia berlawanan ya, berarti dia negatif. Jadi dikurang F, terus dikali jaraknya dari D ke B. Dari D ke B itu dia 2 meter, tambah 1 meter, jadi 3 meter. Dikali 3 meter. Terus berikutnya ada gaya FA. Nah, FA itu kita lihat gayanya dia dari sini ke sini tuh dia searah jarum jam ya. Tuh kelihatan kan ya. Berarti dia ditambah dengan FA. Nah, terus jarak dari D ke A itu adalah
2 tambah 1 tambah 2, berarti dia 5 meter. Terus gaya terakhir yang bekerja ada W. Nah, W dia arahnya kita lihat. Nah, ini karena W adalah gaya terdistribusi dari O sampai A, kita tentuin gaya tengahnya di mana. Nah, dari W ini kan 2 meter nih, dari sini ke sini 2 meter. Biar rapi taruh sini ya. Dari sini sampai sini 2 meter, berarti di tengah-tengahnya itu dia 1 meter 1 meter, berarti di sini ya, di sini. Kita masukin, berarti kita lihat dari sini kalau dia ke bawah, kalau dia masih melawan arah jarum jam, berarti dia dikurang W. Nah, terus dikurang W, dia karena dia satuannya tuh Newton per meter, kita mesti cari Newtonnya. Nah, ini gaya terdistribusinya 100 Newton per meter untuk sepanjang berapa meter? 2 meter. Berarti kita kali 2 meter. Terus dikali jarak dari D ke W-nya ini. Nah, kita jaraknya kita hitung sampai ke tengah-tengah dari W-nya, yaitu dari 2 tambah 1, 3 tambah 2, 5 tambah 1, 6. Berarti dia dikali 6 meter. Nah, kita karena yang belum diketahui cuma FA, kita pindahin FA-nya boleh ke kiri, di min FA sama dengan, nah, min M-nya masukin min 300 Newton meter dikurang F-nya 150 kali 3 meter, berarti 450 Newton meter. Terus ini jangan lupa dipindahin juga 5 meternya dari yang FA ini di negatif, FA dikali 5 meter. Terus dikurang W nya 100 Newton per meter kali 2 meter, berarti 200 Newton. 200 Newton dikali 6, berarti jadinya 1200 Newton meter. Nah, udah sampai sini, kita tinggal masukin min FA sama dengan min 300 Newton meter dikurang 450 Newton meter dikurang 1200 Newton meter dibagi 5 meter. Semua meternya ada, bisa dicoret. Jadi ntar hasilnya ujung-ujungnya itu dia FA sama dengan 390 Newton. Jadi udah ketemu ntar FA nya dari 390 Newton. Tinggal cari FD nya. Nah, FD nya kita bisa pakai ketentuan benda tetap itu sigma FY nya sama dengan 0, biar dia nggak ke atas nggak ke bawah. Nah, kita tentuin ini, kita tulis 0 sama dengan segaya pertama yang ada yang sesuai VS yang mendorong batangnya secara vertikal ada W. Nah, W dia mendorong ke bawah, berarti dia negatif karena ke bawah. Dikurang W. Terus karena W ini gaya terdistribusi, kita mesti cari dia sepanjang mana dia gayanya bekerja, sejauh 2 meter. Ini 2 meter nih, berarti dikali 2 meter. Terus kita berikutnya ada gaya FA. FA ke atas, berarti dia positif, ditambah FA. Terus ada gaya F, berarti dia F nya ke bawah, berarti dikurang F. Terus ada gaya momen. Nah, gaya momen ini dia berputar, dia nggak ke atas nggak ke bawah, berarti dia netral. Berarti dia di sini nggak ada tambah nggak ada kurang, dia 0 dia. Kita nggak usah tulis. Terus kita berikutnya ada gaya FD. FD itu kita asumsikan ke atas dulu ya, berarti dia tambah FD. Nah, ini FD kita bisa pindahin ke sini di min FD. Terus tinggal masukin min W nya jadi min 100. Ini langsungnya 100 kali 2 di min 200 Newton ditambah tadi FA nya 390 Newton
terus dikurang F-nya 150 Newton. Nah, ntar ketemu-temu hasilnya jadinya FD sama dengan min 40 Newton. Nah, kita lihat ini min lagi, berarti seperti yang tadi itu, kalau misalkan asumsi kita dapat hasilnya min, berarti dia ternyata adalah gaya kebaliknya. Berarti dia kalau tadi di atas, ternyata gayanya ke bawah gitu. Ini kita langsung aja paling perbaiki. Ini harusnya sini dia min ya tadi ya. Nah, jadi gitu ya. Nah, udah ketemu semua gayanya, udah tahu gaya W, udah tahu FA, udah tahu F, udah tahu M, dan juga udah tahu FD. Kita udah bisa mulai buat diagram gesernya. Nah, cara buatnya ini kita buat lagi aja nanti di kertas baru. Copy, terus nah, kita terus notasikan lagi. Tadi di sini sampai sini 2 meter. Dari sini sampai sini dia juga 2 meter tadi. Dari sini sampai sini 1 meter. Dari sini sampai sini 2 meter. Nah, untuk mulai buat gambarnya kita bikin dulu aja garis dari setiap titik dimana ada perubahan gaya. Kita lihat dari titik 0, kita bikin garis lurus panjang ke bawah. Dari A juga kita bikin garis lurus panjang ke bawah. Dari B kita buat lagi. Dari C kita buat lagi 1. Dan dari D 1 lagi. Nah, pertama kita mau buat diagram gesernya. Kita mulai dari titik 0. Nah, kita buat diagram ini seperti jalan di jembatan gitu ya, dari kiri ke kanan kita mulainya. Kita mulai dari 0. Nah, kita lihat dari 0 O ke A ada gaya W. Nah, berarti dia perubahan gayanya itu dari 0 dikurang, karena dia turun dia, jadi dikurang W kali, karena W ini ada gaya terdistribusi, kita kali dengan sejauh mana gaya ini bekerja, itu 2 meter dikali 2, berarti 0 dikurang 100 Newton per meter kali 2 meter, berarti dia ada bekerja bekerja sepanjang 2 meter, hasilnya jadi min 200 Newton. Nah, kita bikin di sini titik di sini, kira-kira anggap sini min 200. Tunggu. Anggap sini dia min 200. Kita bikin garis dari sini ke sini. Nah, gitu. Itu dari yang potongan O ke A. Sekarang kita berikutnya jalan dari A ke B. Dari A ke B, kita lihat di A ada FA. Nah, berarti dia dari kita sekarang di min 200 ada tertambah sama gaya FA ini. FA itu tadi sebelumnya 390. Nah, ini udah kita ketemuin. Berarti min 200 ditambah 390 Newton. Ini juga Newton ya. Ini kenapa tambah? Karena dia ke atas. Jadi hasilnya 190 Newton. Nah, karena dia gayanya gaya titik, maksudnya gaya di poin A doang, berarti kita langsung dari sini dia langsung naik 390 Newton. Jadi kira-kira ke sini. Nah, di sini tuh titiknya tuh 190. Ini maksudnya ya dalam Newton. Jadi kita nggak usah tulis lagi satuannya di sini. Jadi dari min 200 ini ke 90. Nah, kita lihat dari A ke B apakah ada gaya lagi? Nggak ada ya. Ini kosong semua, berarti dia konstan lurus. Dia lurus dari sini sampai sini. Nah, di
Di sini juga masih tetap 190. Nah, kita lihat dari B ke C. Sekarang kita analisis dari B ke C. Yang sekarang 190. Nah, kita lihat ada gaya F. Nah, gaya F ini berapa? Jadi kita lihat gaya F itu 150 Newton. Berarti dikurang 150 Newton karena dia turun ya. Jadinya 40 Newton. Kita bikin turun set 40. Nah, terus berikutnya dari sini sampai sini udah nggak ada apa-apa lagi, gak ada gaya yang bekerja. Jadi dia konstan lurus, tetap 40 Newton sampai sini. Terus kita lihat dari C ke D. Nah, di C ada gaya momen, tapi gaya momen ini tidak berpengaruh ya untuk di diagram gesernya. Berarti kita tetap masih di 40 Newton. Nah, terus terakhir dari C sampai D kan udah nggak ada apa-apa lagi, dia lurus, dia konstan, nggak ada apa-apa lagi, tetap di 40. Nah, terus di titik D yang paling terakhir disampai ternyata dia ada FD. Nah, FD ini berarti dia sigma F nya tinggal 40 dikurang FD nya tadi berapa tuh, 40. Berarti dia 40 dikurang 40, yang hasilnya berarti 0. Dia turun sampai sini, dia sampai sini hasilnya juga 0. Nah, ini untuk pembuatan diagram gesernya. Nah, berikutnya kita akan membuat diagram bending, momen bendingnya atau lenturnya. Nah, ini kita garisnya boleh kita panjangin lagi aja biar ada spasi. Kita panjangin lagi. Nanti kalau kalian lagi di ulangan mungkin dipersiapkan spasi di bawah gambar dari diagram gesernya ya, biar bisa dipakai lagi garisnya. Nah, ini saya hapus biar ada spasi ya. Nah, kita bikin garis dari sini ke sini. Mulai dari 0. Ini buat diagram lentur. Nah, gimana cara kita nentuin diagram lenturnya? Nah, ini kita pakai luas dari hasil diagram geser yang di atas ini nih. Ini kita mulai dari O ke A, dari 0 ke A nya. Nah, dari 0 ke A itu gaya yang bekerja tuh dia gaya terdistribusi seperti ini nih gayanya nih. Nanti kita hitung luasnya dari segitiga ini. Berarti L sama dengan tingginya ini min 200 dikali panjangnya itu dia 2 meter ya, sesuai seperti ini nih, 2 meter. Di hasilnya tunggu, kan rumus segitiga ya, berarti jangan lupa dikali setengah. Karena luas segitiga ini ya, dikali setengah jadinya hasilnya min 200. Kita bikin titiknya di sini min 200. Nah, min 200 ini kita lihat cara bikin diagramnya itu, karena dia diagram beban terdistribusi ini dia dari yang gaya bendingnya kecil sampai drastis. Berarti dia bentuknya seperti parabola, dari sini dia pelan-pelan dari kecil jadi sampai drastis begini. Tuh, biar melengkungnya kira-kira gini ya. Nah, gitu. Dan lanjut dari A ke B nya tuh dia luasnya kita lihat. Gaya yang bekerja sini ada gaya gesernya tuh di sini. Diagram gesernya luasnya tuh dari kotak ini nih, persegi panjang ini. Jadi 190 dikali 2. Dikali 2 hasilnya 300 60 ya. Maaf 190 dikali 2 300
390 Newton. Oh sorry 380 Newton. Maaf ada salah perhitungan. Jadi 380 Newton ya. Jadi dia dari 380 itu kita hitung dari, kita kan sebelum di min 200 nih, dia naik 380, berarti hasilnya dari min 200 tambah 380 di 180, berarti di sini kira-kira 180 naik. Nah sampai sini 180. Terus berikutnya dari B ke C. Dari B ke C dia ini luasnya nih 40. Ya, tingginya 40, ini tingginya dikali dengan 1 meter. Ini kan dia dari B ke C 1 meter ya. Berarti 40 kali 1. Dapatnya 40. Berarti dari 180 naik 40, hasilnya jadi 220. Kita tulis di sini 220. Ya naik nih dari sini sampai sini. Ya, kita lanjut lagi dari C ke D. Nah, di sini dia ada gaya momen nih, gaya yang muternya. Berarti dia dikurangi sama besar gaya momen ini. Kita M-nya itu dia 300 Newton meter. Berarti dia dari 220 dikurang 300. Jadinya min 80. Ini dia gayanya langsung turun ya, jadi langsung gini. Nah, nyampe deh min 80. Nah, dari C ke D ini dia luasnya di sini tuh 40. Nah, tingginya, luas perseginya 40 kali 2 meter itu lebarnya. Jadi 40 kali 2 sama dengan 80. Berarti sampainya tuh di 80, min 80 ditambah 80 sama dengan 0. Sampai sini 0. Nah, jadi ini ya untuk cara penggambaran diagram geser dan diagram lentur di soal nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3-nya. Di sini soalnya tentukanlah posisi titik berat pada bidang di bawah ini. Nah, ini adalah gambar dari soalnya ya. Nah, kita nggak apa-apa buat aja ulang gambarnya. Dari mana titik 0 di sini, di garis, ini juga garis. Kalau pada saat ulangan yang penting gambarnya rapi ya, gak usah bagus-bagus, yang penting dia terlihat. Nah, di sini segitiga juga, dan di sini setengah lingkaran, seperempat lingkaran. Nah, di sini kita bisa bagi ke, ini kan karena ada 3 bidang nih, kita bisa bagi ke dalam 3 bagian. Itu ini kita kasih bidang 1, ini bidang 2, dan ini bidang 3. Nah, kita tentuin koordinat 0,0-nya di sini. Jadi kita kasih nama O. Di sini yaitu 0,0. Nah, kita masukin ini A, ini B, terus ini D, dan di sini E. Nah, di sini dilihat bahwa jarak dari A ke 0-nya ini dia 4 meter. Dari sini ke sini juga dia 4 meter. Dari B ke D ini juga 4 meter, dan di sini sampai sini juga 4 meter. Nah,
Gimana cara kita menyelesaikan soal ini? Kita bagi-bagi di beberapa bagian. Nah, kita mulai dari bagian satu ini. Nah, bagian satu ini kan dia bidang segitiga. Berarti titik berat dari X-nya itu dia punya sifat nih segitiga, yaitu selalu sepertiga dari tingginya. Ini kalau kalian lihat dari sini ke sini tuh, dari dasar ke sini itu dia titik beratnya tuh ada di sepertiganya, kira-kira di sini nih, sepertiga. Nah, jarak ini ke ini berapa? Nah, kita bisa lihat ini 4 meter. Berarti kita masukin aja sepertiga kali 4 meter. Jadi hasilnya, oh tunggu, sorry. Nah, ini 4 meter. Nah, tapi lihat 0,0-nya itu di titik 0. Berarti dia kalau di sini 0 ke sini 4 meter, berarti di koordinat dia apa? Hasilnya negatif, karena dia di kirinya dari koordinat 0. Ini kita harus tambahin negatif 4 ya. Jadi negatif 4. Gak usah pakai meternya lagi tadi itu. Jadi langsung aja sepertiga kali min 4. Jadi min 4/3. Terus kita lihat untuk titik berat Y-nya di garis Y-nya juga sepertiga dari ini, dari dasar ini ke sini, dia titik beratnya tuh kira-kira di sepertiganya. Jadi sepertiga dikali tingginya ini dia ke atas 4, berarti dari 0 ke sini 4 positif, dikali 4 sama dengan 4/3. Nah, terus kita hitung luas dari bidang satu ini. Kalau dia segitiga berarti rumusnya P kali L kali setengah. P nya 4, L nya juga 4, dikali setengah, hasilnya 8. Oke, kita lanjut ke bidang 2. Nah, bidang 2 ini apa? Itu sebuah 1/4 lingkaran ya. Nah, kita sifat 1/4 lingkaran, kita kalau mau cari titik berat melalui garis aksis X-nya, dia ada rumus tersendiri, yaitu 4/3 V kali panjang dari radiusnya. Jari-jarinya, ya sorry, jari-jarinya. Kita jari-jarinya berapa di sini? Dari sini ke sini dia 4 meter, berarti kita tulis saja 4 kali 4. Kita masukin hasilnya 16/3 V. Terus kita lanjut cari Y-nya untuk bidang 2. Titik berat Y-nya di mana? Nah, dia juga karena ini sama ya, juga masih ini rumusnya juga sama, 4/3 pi dikali radiusnya masih 4, jari-jarinya masih 4, jadi 16/3 pi. Kita cari luas dari 1/4 lingkarannya. Rumusnya 1/4 dikali rumus luas lingkaran kuadrat, pi r kuadrat. Masukin 1/4 dikali V dikali radiusnya 4 kuadrat, jadinya pi 4. Ya, ini kan karena coret gitu, jadi langsung aja 4V lah langsung ya gitu. Terus bidang ketiganya di sini yang terakhir nih. Kita cari titik berat melalui aksis X-nya. Seperti tadi ini karena bentuknya segitiga, dia berarti sepertiga dari panjangnya. Dari alas ininya nih. Di sepertiga kali 4. Dari 0 4 meter ke sini berarti dia 4.
4/3. Berikutnya adalah Y-nya. Nah, dari Y ini karena kita lihat dari sini dia titik 0, berarti kalau dia ke bawah, ya akan hasilnya negatif. Berarti 1/3 dikali negatif 4. Hasilnya negatif 4/3. Nah, terus kita tentukan luas dari segitiganya. Luas segitiga masih menggunakan rumus yang sama, yaitu P kali L dikali setengah. Kita masukin ini jadinya 4 kali 4 kali setengah, hasilnya 8. Nah, setelah udah tahu semua bidang titik beratnya di mana, kita gabungkan. Jadi X untuk di titik berat aksis X-nya tuh rumusnya dari yang X1 nya dikali luas 1 bidang 1 ditambah X yang buat 2 bidang 2 dikali L bidang 2 ditambah X untuk yang bidang 3 dikali L bidang 3 dibagi total dari semua bidang, yaitu L1 L2 terus ditambah L3. Nah, kita masukin deh dari semua ini yang udah ketemu angka-angkanya, kita langsung masukin aja. Jadi ini min 4/3 dikali 8 ditambah 16/3 V dikali 4V ditambah 4/3 kali 8 dibagi 8 tambah 4V ditambah 8. Nah, ini sama-sama Pi bisa dicoret. Terus ntar nih semuanya tinggal dihitung. Ya, maka ntar hasilnya dapat 0,74. Terus kita sekarang tinggal cari Y-nya, di titik berat sesuai aksis Y-nya. Rumusnya cukup mirip dengan yang X, cuma tinggal diganti doang jadi jadi Y. Jadi Y untuk bidang 1 dikali L1 tambah bidang Y 2 dikali L2 tambah Y bidang 3 ditambah L bidang 3 dibagi total luas semua bidang L1 tambah L bidang 2 tambah L bidang 3. Ntar semua ini tinggal masukin angkanya, nggak jauh beda, bakal ketemu ntar hasilnya juga 0,74. Nah, udah ketemu X nya 0,74, Y nya 0,74, berarti titik berat dari benda ini dia ada di koordinat 0,74 titik koma 0,74, yang artinya itu dia berarti titik beratnya tuh 0,74 meter. Ini biar jelas pakai warna biru, 0,74 meter dari titik nolnya. Jadi ini ke sini 0,74, ke sini juga 0,74, berarti kira-kira di sini nih. Kalau mau digambar lebih jelas juga boleh. Minta aja kira-kira kayak begini. Tunggu begini. Nah, dari titik 0 ke kanan 0,74 meter. Ini anggapan 0,74 meter, terus ke atasnya 0,74 meter juga. Jadi kira-kira titik berat dari bendanya ada di sini. Jadi titik berat benda
terdapat pada koordinat 0,74, 0,74 terhadap titik 0 bendanya. Titik 0 bendanya tadi tuh yang di tengah ini ya, dikasih nama 0. Nah,